Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojoweti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojoweti. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa diterima halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Teman-teman, kisah ini adalah kelanjutan dari cerita proyek Tol Cikampek ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan cerita tentang proyek Tol Cikampek, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar bisa mendengarkan cerita ini dengan lebih seksama. Hymn for the Weekend merupakan lagu dari band Coldplay dan Perfect dari Simple Plan yang selalu kuputar ketika pagi menjelang. Menurutku ini lagu yang cocok untuk mengawali hari melepas lelah setelah bekerja. Setelah absen dan menurunkan sebagian ember cat yang sudah kosong, saya berjalan ke warung kopi sebelah timur kantor untuk memesan segelas kopi hitam. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Saya juga mengajak Roni untuk sekedar ngopi dan berbincang santai sembari menunggu teman-teman yang lain selesai menurunkan cat dan alat-alat lainnya. Terlihat juga si Able masih menurunkan berbagai barang lainnya dari dalam bak mobil truk merah yang terparkir di samping kantor. Saya memesan 2 gelas kopi untuk kami berdua. Saya ingin mengajak Roni berbincang tentang apapun yang sekiranya bisa melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah selesai, Able mendatangi kami yang tengah santai. Ngopi aja kayak dukun. Cari makan yuk, lapar nih, ucapnya mengajak kami. Kalau kerja mah kayak orang sakit, tapi masalah makan mah kayak orang sehat ya Ble, ejekku kepadanya. Entah, saya tak nafsu makan. Saya hanya ingin istirahat untuk memulihkan tubuh ini. Tinggal sehari lagi saya bekerja di sini sebelum berpindah ke daerah lainnya. Setelah hari terakhir kerja dan beristirahat selama seharian, Mandor meminta kami untuk berkumpul di ruang tengah. Ia hendak membicarakan tentang rencana pekerjaan selanjutnya dan tempatnya. Semua terlihat berkumpul kecuali Able. Tak tahu di mana keberadaannya. Mungkin biasa menelpon janda kampung pujaannya. Tujuan selanjutnya adalah Tol Cipularang. Mendengar akan hal itu, saya terperanjat kaget. Bagaimana tidak? Saya sudah banyak membaca artikel dan menonton video tentang angkernya tol tersebut. Bisa dibilang saya tidak mau melewati jalan tersebut. Tapi sial, tujuan selanjutnya malah mengarah ke jalan tersebut. Saya diam tak bertanya apapun, hanya mendengar instruksi dari Pak Mandor. Sempat ragu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Setelah briefing usai, saya mencoba bertanya ke para pekerja lainnya tentang bagaimana tanggapan mereka. Tetapi saya tidak. Saya lebih memilih di sini, di Jakarta, menikmati suasana kota yang saya rindukan. Sementara Able dan Roni memilih pulang. Saya hanya menitipkan uang untuk orang tua saya di kampung. Selepas asar beliau pamit untuk pulang. Beliau pamit menemui istrinya di kontrakan yang memang agak jauh dari sini. Satu hari berikutnya semua orang telah kembali termasuk Able dan Roni. Mereka juga membawa sedikit oleh-oleh dari kampung untuk saya.
Satu hari tersisa sebelum perjalanan panjang dimulai. Tempat baru dipijakan dan tantangan baru dihadapi. Barang-barang sudah dikemas, semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas. Dengan menaiki mobil bus dari kantor, kami memulai perjalanan ini. Kami berangkat selepas waktu zuhur dengan estimasi perjalanan kemungkinan akan sampai ketika sore hari. Selang beberapa lama, mobil yang kami tumpangi telah memasuki tol Cipularang. Suasana hutan lebat menyambut kami. Begitu indah ketika siang hari namun tidak dengan saat malam hari. Yep, laju kendaraan tersendat, melaju dengan tempo yang lambat. Macet. Itu yang kukatakan. Karena melihat laju mobil lain yang sama lambat. Malam menjelang. Waktu yang diperkirakan meleset jauh. Kulihat billboard penunjuk arah jalan kami baru sampai Sadang, sebuah daerah di Purwakarta. Penyambutan macam apa ini? Batinku berkata. Hingga jam 11 malam, kami baru sampai di tempat tujuan. Di sebelah gerbang tol keluar di Cimahi, Jawa Barat. Kami pun segera turun untuk melemaskan otot-otot yang tertahan sedari tadi. Suasana begitu sepi dan gelap di sini. Kami diantar ke sebuah mes yang akan kami tinggali nantinya. Mes yang sudah lama tak terpakai, namun dengan kondisi yang masih terawat. Namun, di arah samping adalah pekerjaan yang mengarah langsung dengan jalan tol. Able menanyakan keberadaan warung di sekitar sini. Dan rupanya warungnya berada di bawah. Sedikit turun melewati undakan yang telah tersusun dengan pijakan batu alamnya. Sembari melepas lelah, kami beristirahat di warung tersebut, memesan kopi, mie rebus, dan makanan lainnya. Malam ini dilalui dengan semua orang yang tertidur pulas karena lelah di perjalanan. Pagi hari menjelang, kami ajak untuk survei ke tempat yang akan kami kerjakan nantinya. Di luar dugaanku, pemandangan di sepanjang jalannya begitu indah, memanjakan mata kami. Hamparan bukit dan persawahan khas perbukitan yang bersusun menjadi pemandangan utama. Jalan-jalan yang berkelok, menanjak, dan menurun menjadi tema utama tol ini. Entah di kilometer berapa saya lupa. Saya melihat patung macan dan patung lainnya, serta batu yang tersusun di samping kiri jalan. Tepat di lereng bukit yang kami lewati, bus diparkirkan di sebelah kantor ini. Kami pun turun untuk beristirahat dan memesan makanan di warung kemarin. Bu Ade, pemilik warung, banyak bercerita tentang apapun yang dia ketahui. Mulai dari orang-orang yang di sini, sampai mereka yang tak kasat mata. Setelah kenyang, saya, Roni, dan Able memutuskan untuk menuju mes sekedar meregangkan otot dan membaringkan badan. Kami juga membawa kopi yang telah diseduh dan beberapa makanan ringan untuk menemani waktu bersantai kami karena besok malam kami mulai bekerja. Sedikit cerita dari Able. Ketika malam saat sebagian orang tengah tertidur, si Able dan beberapa orang yang tersisa sedang asik nongkrong di warung bawah. Able sibuk menelpon kekasihnya. Dirasa terlalu berisik, Able memutuskan mencari tempat yang lebih tenang. Ia menelpon di samping gudang yang tidak terlalu jauh dari warung. Ketika asik menelpon, dari atas pohon, sosok hitam tengah mengamatinya dari jauh. Awalnya Able tidak mengetahuinya, namun ketika dia menolehkan pandangannya ke arah pohon tersebut, dilihatnya sosok bergaun hitam
tengah melihat ke arahnya. Sontak membuat Able lari ketakutan hingga meninggalkan sandalnya. Able lari ke arah warung dengan muka ketakutan dan bergidik ngeri. Hahaha. Tawa dari teman-temannya melihat ekspresi Able yang ketakutan. Namun, mendadak sunyi senyap setelah Able menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya tak ada aktivitas berarti, hanya menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa nanti malam. Setelah semua beres, saya pun menanyakan langsung tentang kebenaran cerita semalam yang memang telah menyebar ke para pekerja lainnya. Able hanya mengangguk tak menjawab. Nampaknya Able tak mau menceritakan. Saya pun menyimpan pertanyaan ini dan memutuskan untuk mengajaknya ngopi dan makan. Waktu menunjukkan jam 20.00 malam ketika kami berangkat untuk ke tempat tujuan. Suasana tampak begitu gelap dan sepi. Pencahayaan hanya berasal dari lampu mobil-mobil yang melintas. Di sepanjang perjalanan hanya terlihat perbukitan dengan hutannya yang masih lebat. Hanya sesekali nampak terang yang berasal dari rest area ataupun pinggiran perkampungan warga. Tiba di tempat tujuan, kami melakukan hal sama, yaitu dengan mengalihkan arus mobil untuk ke tengah jalan dengan lampu rambu seperti ini. Setelah nampak sepi, mobil truk kami melaju pelan. 3 orang anggota turun untuk memasang rambu-rambu pekerja dan traffic cone di sepanjang jalan yang akan kami kerjakan. Tak lupa peralatan pun kami turunkan. Kali ini saya bersama orang yang berbeda dengan Ipul dan Roni, sementara Able dengan kelompok lainnya yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Campuran gas dan nitrogen dinyalakan menimbulkan api yang nampak seperti api las ini. Sementara jalanan terlihat gelap dan lengang. Tak lupa saya berdeham, bukan tanpa tujuan. Konon, dengan berdeham membuat mereka yang tak kasat mata untuk menyingkir dari area yang kita datangi. Tak lupa juga untuk membaca bismillah dan mengawali pekerjaan dan meminta perlindungan kepadanya. 2 orang mengalihkan arus kendaraan agar tak menabrak kami yang sedang bekerja. Sama seperti sebelumnya, kami bekerja secara estafet. Jadi, satu kelompok mengerjakan jalur cat sepanjang 1 km dan kelompok lainnya mengerjakan di kilometer selanjutnya. Di sepanjang jalan ini tak ada tempat berteduh selain di dalam kemudi supir mobil dan di bawah jembatan. Tak ada pilihan lain selain di bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol sebagai tempat kami berteduh. Jembatan yang sepertinya menghubungkan daerah di atas samping kiri kanannya. Kami semua berkumpul di bawah beton jembatan yang cukup lebar ini. Terlihat Roni sedang berbincang dengan salah satu temannya, membuat saya lega karena paling tidak ia tidak melamun yang bisa selalu saya khawatirkan. Tapi di mana Able? Rupanya dia telah menyeberang ke pinggir jalan di bawah jembatan. Dia terlihat membaringkan tubuhnya beralaskan batako di samping tiang penyangga. Apalagi sih kelakuan anak ini? Saya kesal dibuatnya. Hingga jam 1 malam hujan sudah reda. Hanya gerimis kecil yang masih tersisa. Karena dirasa sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja, maka mandor memutuskan untuk berkemas mengakhiri pekerjaan malam ini. Dalam kondisi gerimis yang masih turun, kami menaiki mobil truk ini, menahan dingin karena baju seragam yang basah. Angin berhembus dengan kencang menemani perjalanan kami. Tubuh sudah menggigil kedinginan, satu harapan segera sampai di tujuan mes yang dirindukan.
Di hari-hari berikutnya, keanehan mulai terasa. Banyak dari pekerja lain yang dilihatkan sosok penghuni di sepanjang jalan ini. Saya akan menceritakan beberapa menurut pengakuan dari teman-teman saya. Namun, di balik mobil yang tengah melintas, sosok temannya tersebut hilang. Sontak Mamat kaget, sementara temannya yang asli baru kembali dari belakang menyelesaikan masalah buang airnya. Mamat dan satu orang lagi temannya hanya ternganga melihat kejadian yang baru saja dialaminya. Akhirnya Mamat dan yang lain segera pergi dari tempat tersebut, sementara cerita berbeda dialami oleh Rio. Di saat tengah membuang sisa cat di ember, dia membuangnya tanpa permisi dan langsung menumpahkan di tengah ruangan pembatas jalan. Sama seperti waktu Abli tertidur, dia tertinggal cukup jauh dari teman-temannya. Saat sedang berjalan santai menghampiri temannya di kejauhan, tiba-tiba Rio melihat ada seorang pekerja tengah duduk membelakanginya. "Woi, lagi apa lo?" Rio berteriak kepada sosok tersebut. Namun dia hanya diam, tak menjawab. Ketika Rio menepuk pundaknya, sosok tersebut memperlihatkan wajahnya yang terbelah dengan rahang yang turun ke bawah dan darah yang memenuhi wajah. Rio jatuh ke belakang dan berteriak sangat kencang, membuat teman-temannya segera menghampirinya. Sementara kisah berbeda datang dari Alung. Dia bertugas bersama Pak Anton untuk mengalihkan arus kendaraan agar tak menabrak rambu yang kami pasang. Nampak mudah memang, dan tidak terlalu berat, namun memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Belum lagi Alung harus ditinggal di belakang. Jaraknya dengan Pak Anton memang lumayan jauh. Alung berada di garis paling belakang kami. Saat tengah mengalihkan arus kendaraan, Alung sempat istirahat karena memang jalanan yang sudah sepi. Setelah istirahat, ia berjalan menuju Pak Anton yang berada jauh di depannya, namun tiba-tiba sorot lampu yang redup mengalihkan pandangannya ke belakang. Tak disangka, truk barang besar berada hanya beberapa meter di belakangnya. Sontak ia kaget, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Untuk menghindar pun rasanya sulit karena kakinya terasa begitu berat. Ia melihat truk merah dengan penyok di depan kap kemudinya. Alung seakan pasrah saat truk tersebut menabrak dirinya. Namun tiba-tiba, wush, truk tersebut menembus dirinya dan hilang begitu saja. Seakan hanya hologram yang nampak begitu nyata untuknya. Alung jatuh lemas dengan mulut membisu dan gemeteran di sekucur tubuhnya. Banyaknya perihal yang menyeramkan yang terjadi selama ini membuat kami melayangkan protes kepada Mandor. Namun Mandor hanya mengelak. Dia beralasan bahwa kami hanya berhalusinasi dan tidak fokus saja dalam bekerja, ucapnya. Ya, memang Mandor selama ini tampak tenang. Nampaknya ia belum bertemu para penghuni di tempat ini. Wajahnya nampak menyembunyikan ketakutan ketika menghampiri saya saat sedang bekerja. Sangat keras teriakannya sampai mengundang perhatian para pekerja lain untuk berkumpul. Saat sedang istirahat di posisi depan, Mandor sedang duduk santai di bawah jembatan sambil menikmati rokok dan minuman teh kemasan botol yang ia bawa. Terlihat suasana begitu sepi, bahkan suara serangga malam pun tak terdengar. Tiba-tiba dari atas jembatan, ia dikagetkan dengan sosok tubuh perempuan menggantung, terjerat tali tambang di lehernya.
Wajahnya pas menghadap ke arah mandor dan tersenyum dengan senyuman yang begitu mengerikan. Sontak Pak Mandor segera lari kaleng kabut melihatnya seraya mengumpat kejadian yang baru saja dialaminya. Kurang lebih tinggal 3 minggu lagi kontrak kami bekerja di sini. Kami akan bekerja pada lusa nanti karena mengambil libur seharian untuk menyesuaikan jadwal dan kondisi tubuh. Aktivitas selama libur hanya diisi dengan menjelajahi lingkungan di sekitar sini. Tak ada aktivitas yang berarti. Lusa datang. Semua persiapan sudah matang. Kami berangkat untuk menyambung pekerjaan kemarin malam, yaitu kilometer 70 sampai dengan 122. Itulah yang harus kami selesaikan untuk beberapa minggu ke depan. Di sepanjang jalan, pemandangan begitu memanjakan mata. Terlihat dengan jelas daerah khas perbukitan yang indah. Jalanan yang menanjak dan menurun begitu serasi dengan pemandangan ini. Sama seperti sebelumnya ketika sampai di tempat tujuan, yaitu menurunkan rambu dan trafikon pembatas jalur kami. Saat bekerja, jujur saya pun tidak fokus. Selalu ingin melihat pemandangan di sekitar yang begitu indahnya. Ini jauh lebih baik ketimbang malam hari yang dimana kami banyak diganggu para makhluk gaib di sini. Hari demi hari berlalu, tak ada yang ganjil atau aneh saat kami bekerja. Dan akhirnya saya pun tiba di sebuah bukit yang terdapat beberapa kepala patung berbentuk hewan. Saya tidak ingat di kilometer berapa. Tapi seingat saya itu sudah masuk kilometer 90 lebih, tol Cipularang arah Jakarta. Saya sempat menanyakan ke beberapa orang, namun tak ada yang tahu. Bahkan Pak Anton yang merupakan senior di sini dan Pak Mandor pun hanya diam tak menjawab. Ya, mungkin banyak dari kalian yang mengetahuinya juga atau pernah mengalami hal yang ganjil ketika lewat tol ini. Jam 15.30 kami merapikan alat-alat untuk bergegas pulang karena memang waktu kerja kami hanya 8 jam saja. Petang menjelang ketika kami sampai di mes. Sebagian pekerja pergi ke warung untuk sekedar beristirahat dan makan. Sementara yang lain bergegas mandi menghindari antrian karena memang hanya tersedia satu kamar mandi untuk kami. Jam 9 malam terdengar riuh dari suara sirine, entah itu ambulan atau mobil polisi dari jalan tol di samping bawah mes kami. Mungkin hal yang biasa pikirku karena memang ini adalah jalan tol yang pastinya banyak dilalui kendaraan. Hingga jam 11 malam ketika saya sedang duduk di depan warung, saya mendengar percakapan salah satu petugas patroli yang sedang berbincang mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi, melibatkan truk besar dan beberapa mobil minibus yang terdengar begitu mengerikan, yang mengakibatkan 4 orang tewas. Kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan, terang petugas tersebut menceritakan kepada teman bicaranya dengan bahasa Sunda yang sedikit saya pahami. Saya pun penasaran dan bertanya langsung perihal kejadian tersebut. Rupanya terjadi di kilometer 91, tepat di mana saya sedang bekerja. Iba, sekaligus lega mendengarnya karena kejadian tersebut tidak menimpa kami. Mungkin kalau kami bekerja malam ini, kami akan terimbas atau menjadi korban kecelakaan. Namun kasihan juga kepada korban dari kecelakaan tersebut. Saya hanya mengucapkan Al-Fatihah untuk para korban dan musibah yang menimpa mereka. Malam semakin larut, waktu menunjukkan pukul 01.30. Mata ini tak mau terpejam untuk mengistirahatkan tubuh dan pergi menuju alam mimpi. Segala posisi sudah saya lakukan, namun rasa kantuk tak kunjung datang.
Sementara para pekerja yang lain tampak sudah sangat pulas dengan tidurnya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke warung bawah, sekedar mencari orang untuk teman mengobrol. Ketika turun hawanya begitu dingin. Lebih dingin dari biasanya karena memang ini adalah daerah pegunungan. Saya pun mempercepat langkah untuk turun ke bawah. Terlihat sepi. Tak ada orang yang nongkrong ataupun ngopi. Ya, warung ini memang buka 24 jam untuk memenuhi keinginan dari penjaga gerbang tol dan kantor yang harus siaga 24 jam. Sepi banget, Pak. Tanyaku sambil duduk di depan warungnya. Saya memesan segelas kopi untuk menikmati malam hari. Saya banyak berbincang dengan Pak Ujang mengenai daerah sini serta cerita pengalaman para pekerja yang dulu di sini. Pak Ujang bercerita kalau dulu ada pekerja yang berasal dari daerah Jawa Tengah tertabrak mobil ketika sedang bekerja. Tubuhnya terseret beberapa meter oleh mobil yang menabraknya. Namun naas, mobil tersebut justru kabur. Bersambung lagi ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus mengikuti cerita selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.